Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Setelah syukur kita persembahkan, maka kita tidak lupa berselawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat JPNN dimanapun Anda berada, topik kita pada sore hari ini menjelang berbuka puasa yaitu hakikat Ramadan. Hadirin yang Allah muliakan, ada cara aktivitas orang-orang Indonesia ketika menyambut bulan suci Ramadan, dan cara itu dibenarkan oleh Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Apa cara dia? Salah satu yang paling populer kita adalah mereka satu dengan yang lainnya saling menegur, mengunjungi, bahkan bersilaturahmi satu dengan yang lainnya. Kenapa itu dilakukan? Karena mereka teringat hadis Nabi SAW, yaitu man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang hatinya ini senang, girang aja dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka haramallahu jasadahu ala niran. Allah haramkan jasadnya tersentuh daripada api neraka. Maka kita ingin sekali jangan sampai pulang kampung yang ternyata itu bukan kampung kita sesungguhnya. Loh, di mana kampung kita sesungguhnya itu? Kampung kita sesungguhnya adalah di surga. Kenapa di surga? Karena memang Nabi Adam alaihissalam, datuk nenek moyang kita, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Maka kita rindu sekali ingin berjumpa, pulang di kampung hakiki kita yaitu surga. Maka na'udzubillah, jangan sampai kita berdoa kita balik ke tempat yang justru tidak pernah dikunjungi datuk nenek moyang kita terdahulu. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikembalikan di surganya Allah dan duduk satu barisan bersama Nabi Muhammad SAW. Sahabat JPNN dimanapun berada, Ramadan ini selalu mengingatkan kepada kita bahwa satu-satunya amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cara, trik supaya amalan kita ini dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Nabi katakan man qama Ramadan, siapa yang mendirikan malam-malam bulan suci Ramadan, maka orang tersebut ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di masa yang lalu. Hadis ini Nabi menggunakan redaksinya dengan sebutan qama, artinya mendirikan. Di luar bulan suci Ramadan, sahabat JPNN, orang melaksanakan ibadah sholat Isya secara jamaah itu sama fakaan nama sholatin nisful lail, sama seperti sholat separuh malam. Nah, satu malam sama dengan 12 jam. Kalau kita bagi setengah sama dengan 6 jam. Maka orang yang sholat Isya saja secara jamaah, maka sama seperti fadilahnya sholat sepanjang 6 jam tanpa putus. Nah, siapa yang sanggup sholat selama 6 jam? Tidak ada yang sanggup. Kita kadang sholat tarawih aja mikir-mikir. Nah, ini masjid ini imam ini 20 atau 8 rakaat. Nah, yaudah 8 rakaat sajalah. Kan begitu. Kenapa? Karena memang naluri manusia ingin cepat-cepat. Tapi ada reward, ada penghargaan yang Allah berikan bagi mereka yang sholat sepanjang 6 jam. Siapa dia? Yang sholat secara jamaah, sholat Isya. Walaupun sekarang masa pandemi, tapi boleh kita sholat Isya di rumah, dan insya Allah pahalanya sama seperti 6 jam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru sholat Isya. Bagaimana dengan sholat subuh? Apa kata Nabi, man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh secara jamaah, maka dia sama sholat lail kullah, sholat sepanjang malam. Kalau satu malam 12 jam, maka dia sama seperti sholat sepanjang 12 jam lamanya. Bahkan ada para ulama mengatakan sama seperti kalau kita sholat subuh tadi secara jamaah, maka sama seperti orang usianya hari ini berapa tahun. Kalau misalnya kita hari ini usianya 60 tahun, maka sama seperti sholat sepanjang 60 tahun lamanya. Loh, kenapa kok luar biasa sekali Allah berikan penghargaan kepada umat Nabi Muhammad? Karena memang umat Nabi Muhammad ini usianya sangat singkat. Beda dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Kita ambil contoh sampel usianya Nabi Nuh alaihissalam. Usia mereka 950 tahun. Apakah kita bisa mengejar usia mereka? Tidak mungkin dan tidak bisa kita kejar. Tapi Allah memberikan
sebanding pahala seperti usia umat-umat sebelumnya. Siapa dia? Ya salah satunya hidupkan Ramadan ini. Kalau dia hidupkan Ramadan, maka ada satu malam kemudian, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin, lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita jumlahkan dalam hitungan tahun, kurang lebih 83,5 tahun. Ada usia orang sekarang 83 tahunan? Ada, tapi nggak bisa main futsal. Ada usia orang 83 tahun? Jarang kita temui. Tapi ada, Allah memberikan reward bagi mereka yang usia 83 tahun, walaupun dia sudah meninggal di usia 60 tahun, walaupun dia meninggal di usia 20 tahun misalnya. Tapi ketika dia dapatkan Ramadan ini dengan hidupnya malam-malam, dengan cara dia berzikir kepada Allah, dengan cara dia membaca Al-Quran, dengan cara dia melakukan aktivitas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang aparat dengan tugasnya memberikan ketertiban kepada masyarakat di tengah malam, walaupun dia nggak sempat membaca Al-Quran tapi dia berzikir lidahnya, maka dia sama seperti pahala khairum min alfi syahr. Bagi jurnalis yang hari-harinya di tengah malam masih meliput di lapangan, tapi hari-harinya dia basahkan bibirnya ini dengan berzikir kepada Allah, maka sama dia mendapatkan hari-hari khairum min alfi syahr. Bagi orang-orang misalnya di luar sana, seorang politikus, seorang pejabat, dia tengah malam masih memikirkan rakyatnya, tapi lisannya ini senantiasa mengingat Allah, maka sama seperti khairum min alfi syahrin. 1000 bulan dia dapatkan. Kenapa kok 1000 bulan? Karena pertama, para ulama mengatakan bahwa 1000 ini adalah angka yang sangat tertinggi. Yang kedua, dulu di zaman Bani Israel, ada kelompok orang yang selama 80 tahun lamanya, mereka hari-harinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siangnya mereka berjihad di jalan Allah, malamnya mereka qiyamul lail, mendirikan sholat-sholat sunnah, wafatnya mereka syahid. Maka ketika Nabi SAW menceritakan ini kepada para sahabat, ada dulu di zaman sebelum kita, siangnya mereka berjihad di jalan Allah, kemudian malamnya mereka qiyamul lail, kemudian wafatnya syahid selama 80 tahun lamanya. Maka saat itu para sahabat duduk termenung, lalu mereka malu. Kenapa mereka malu? Karena para sahabat ini, saudaraku, sahabat JPNN, tidaklah seperti yang kita bayangkan. Mereka dulu adalah orang-orang yang bergelimangan kemaksiatan. Dulu perzinaan sudah menjadi hal yang biasa bagi para sahabat Rasulullah. Pembunuhan sudah menjadi santapan hari-hari mereka. Menyembah Lata, Uzza, Jibti, Tawud, Manat, berhala, itu sudah menjadi hal yang biasa. Contoh seperti Khalifah Umar bin Khattab. Tapi ketika mereka bertemu dengan Nabi SAW, mereka ingin jadikan hari-hari sisa hidup mereka senantiasa bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, dulu ada orang usia 80 tahun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah ada memberikan reward lebih daripada 80 tahun itu. Siapa dia? Yang kita hari ini dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Ramadan 1441 Hijriah. Jangan sampai kita menyesal ketika sampai bulan Syawal, sampai bulan Dzulqa'dah, baru kita katakan, ya Allah, kenapa kok aku sekarang sudah bulan Syawal, udah Lebaran, kenapa nggak aku isi dengan hal-hal yang positif ketika bulan Ramadan kemarin? Timbullah penyesalan di kemudian hari. Sama ketika ada seorang public figure, seorang pejabat datang di rumah kita, datang di tempat kita, lalu tiba-tiba sang pejabat tersebut menyalami kita satu persatu. Tak hanya menyalami kita, lalu dia berikan banyak sekali rezeki berupa uang. Lalu pada saat itu, sang pejabat, tokoh publik tersebut pergi meninggalkan kita, barulah kita datang penyesalan di kemudian hari, lalu kita katakan, oh ternyata yang datang tersebut Bapak Presiden, yang datang tersebut Bapak Gubernur, kenapa nggak aku berbicara kepada dia? Ada rasa penyesalan di kemudian hari. Maka mumpung kita berada di Ramadan ini, mari sama-sama kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, supaya kita keluar, kata Nabi lewat Al-Quran, la'allakum tattaqun, menjadi insan yang bertakwa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, sahabat JPNN dimanapun berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Subli sudah meluangkan waktunya untuk bercerita di Ramadan kali ini yang penuh berkah dan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat sahabat JPNN di rumah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita untuk bisa mendengarkan tausiah-tausiah Ramadan di episode selanjutnya. Saya Tika Biantoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.